Iya, berarti 4 Assalamualaikum per 10 lah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aulia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Lumayan lancar hari ini kegiatannya. Alhamdulillah Pak Aulia, saya senang Hmm. kita dapat kembali berdiskusi, berbincang-bincang, terutama dalam masalah pembelajaran. Bagaimana perkembangan di kelas Bapak Aulia? Kalau di kelas, alhamdulillah eh, berjalan dengan baik. Jadi di kelas itu saya juga sudah apa namanya melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian juga mulai mengembangkan pembelajaran berbasis TIK. Ya, alhamdulillah saya sangat senang sebagai kepala sekolah Anda telah melaksanakan yang terbaik bagi sekolah. Nah, di sini mungkin saya ingin lebih berfokus kepada perkembangan komunitas belajar kita, Pak Aulia. Bagaimana perkembangannya sekarang, Pak Aulia? Anda kan sebagai agen perubahan di sekolah kita. Komunitas belajar alhamdulillah sudah terlaksana sesuai rencana ya, walaupun mungkin terkendala waktu, tapi alhamdulillah masih bisa terlaksana dengan lancar. Ya, alhamdulillah, saya juga turut senang dan akan terus membantu dengan sekuat tenaga saya agar bersama-sama kita memajukan sekolah kita dengan adanya kolaborasi yang solid dari kita dan seluruh dewan guru. Di sana saya mungkin ingin menanyakan sedikit tentang masalah pembelajaran. Apakah di komunitas belajar ada dibahas masalah tentang pembelajaran, Pak Aulia? Iya, untuk pembelajaran akhir-akhir ini akan bukan akan sih difokuskan pada pembelajaran yang berbasis TIK. Jadi kawan-kawan itu sekarang lagi di apa namanya diarahkan dan dibimbing agar bisa melaksanakan pembelajaran yang juga berbasis teknologi. Oke, alhamdulillah. Ya, karena itu juga merupakan kemauan saya dan kemauan dari pemerintah kita dan itu merupakan tuntutan dan sebuah keniscayaan sekarang, Pak Aulia. Karena kita harus melakukan ti penggunaan teknologi secara maksimal untuk proses pembelajaran, untuk proses kegiatan administrasi dan sebagainya. Nah, mungkin dari sini saya sangat Maaf, Pak Patur, bisa diulang tadi suara Bapak itu putus. ya maaf Pak Aulia, ini saya kembali pakai hotspot. Tadi apakah mungkin saya ingin menanyakan bagaimana proses perkembangannya mereka menggunakan IT, Pak, dalam proses pembelajaran? Untuk sekarang sih masih sebatas pada guru-guru yang punya kemampuan, artinya guru-guru yang masih muda yang memang secara kemampuan teknologinya itu lebih dibanding yang lain. Jadi baru sebatas itu, Pak. Untuk yang guru-guru yang lain yang misalkan kayak guru senior itu masih masih sebatas melihat saja, memantau. Oh, iya. Jadi mungkin yang ada di lapangan berapa persen mungkin, Pak, atau yang menyukai atau yang sudah menguasai tentang IT itu? Ya mungkin sekitar 40%. Oh, berarti ini mungkin menjadi masalah kita bersama, Pak, ya, terutama dalam Ya. proses pembelajaran. Yaitu untuk penggunaan IT, biasanya mereka menggunakan IT untuk apa, Pak?
dalam pembelajaran? Dia, biasanya untuk mencari bahan ajar, Pak, sumber belajar. Oh Misalnya iya. seperti video, kemudian artikel, ataupun materi-materi yang lain. Oke, saya sangat mendukung sebagai pimpinan agar melaksanakan atau penggunaan teknologi terhadap proses pembelajaran yang seperti Bapak katakan dalam proses pembelajaran menjadi metode atau sarana fasilitas dalam pembelajaran. Nah, mungkin Bapak ada ide-ide atau apa yang ingin dikembangkan agar guru-guru itu dapat menguasai teknologi, Pak, dengan baik untuk proses pembelajaran? Kalau untuk ide, mungkin ini kita lebih mengoptimalkan komunitas belajar dulu, Pak. Jadi di Ya. komunitas belajar kita berikan bimbingan eh, kepada guru-guru yang lain yang memerlukan bimbingan dalam penggunaan teknologi itu. Oh, bagus. Berarti ini kita efektifkan kembali, Pak, ya, komunitas belajarnya. Ya. Mungkin Bapak ada rencana bagaimana cara untuk pengefektifan kembali komunitas belajarnya, Pak? Mungkin lebih ke ini, Pak. Kita berdayakan beberapa rekan kita yang memang masih muda dan punya kemampuan lebih. Nah, itu yang kita berdayakan untuk bisa memberikan bimbingan kepada guru-guru yang lain. Oh, Jadi di iya. sini bukan saya saja yang memberikan bimbingan. Iya, saya sangat senang, Pak, dengan Bapak Aulia. Jadi kita dapat berkolaborasi, jadi bukan hanya Bapak, jadi kita berbagi-bagi tugas, agar tugas Bapak sebagai guru agen perubahan dapat berjalan yang lebih ringan dan lancar. Saya sangat setuju. Mungkin Bapak sudah ada merencanakan, Pak, untuk kegiatan komunitas belajar untuk waktu-waktunya, Pak? Waktu itu sesuai jadwal, Pak. Jadi kan kita biasanya melaksanakan kegiatan pembelajaran di komunitas belajar itu setiap hari Sabtu. Karena kan Oh, waktu hari Sabtu itu lebih panjang karena siswa itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler masing-masing. Jadi oh, tanpa ada pembelajaran di hari Sabtu yang tatap muka di kelas, sehingga guru bisa lebih optimal dalam belajar melalui komunitas belajar. oh iya, Pak, saya sangat setuju. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan sukses agar semuanya dapat menguasai lah IT-nya, Pak. Nah, dari sini saya mungkin Bapak sudah mempunyai komitmen, yaitu ingin melaksanakan pertemuan dan berkolaborasi dengan teman-teman. Mungkin langkah-langkah Bapak apa yang akan Bapak laksanakan yang pertama-tama, Pak? Terutama dalam 1 bulan pertama ini, Pak, tentang komunitas belajar. Mungkin apa materinya atau bagaimana, Pak? Yang pertama mungkin ini kita bersama-sama dengan pengurus komunitas belajar membentuk eh, membuat jadwal di mana jadwalnya itu akan disusun secara lebih rapi, terstruktur materinya, terutama yang berkaitan dengan penggunaan IT. Kemudian setelah itu baru kita sampaikan kepada kepala sekolah untuk kemudian disetujui, baru nanti kita sampaikan ke forum. Iya, terima kasih, Pak. Saya sangat mendukung dan kita terus berkolaborasi dan bekerja sama dan terus belajar, Pak, ke depannya. Karena teknologi IT itu adalah sebuah keniscayaan dan tidak bisa kita meninggalkannya dan juga kita tidak bisa melaksanakannya dengan sendiri. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak atas diskusi yang singkat ini dan mudah-mudahan kita bersama-sama memajukannya, Pak. Baiklah, Pak Aulia, saya saya sangat tertarik dengan usulan-usulan Bapak, yaitu dengan mengadakan pembelajaran yang berbasis IT. Nah, dari situ mungkin Bapak ada ide-ide bagaimana cara menarik para minat-minat guru-guru yang lebih tua, Pak? Karena di sana biasanya mereka agak malas dengan teknologi, Pak. Ya, yang pertama adalah kita memberikan contoh atau teladan. Jadi kita persilahkan pada guru-guru yang lebih senior itu untuk melihat pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas oleh guru-guru yang masih fresh, yang punya kemampuan IT lebih.
Jadi, mereka bisa melihat seperti apa pembelajaran yang berbasis TIK tersebut. Karena kan anggapan selama ini pembelajaran berbasis IT ini, terkesan sulit, tidak menguasai, kemudian ribet dan lain sebagainya, perlu persiapan matang dan kita, apa namanya, ingin agar anggapan tersebut itu bisa ditarik. Nah, jadi, guru-guru senior itu bisa memahami secara lebih mendalam. Mungkin saya ingin tahu sedikit Pak, programnya mungkin apa yang ingin dilakukan, masuk dalam materinya Pak? Mungkin apa dulu yang ingin materinya atau bagian apa dulu yang lebih urgent untuk kita laksanakan Pak? Iya, yang pertama adalah penggunaan gadgetnya. Kita kan di sini lebih banyak memakai tablet. Nah, Ya. jadi penggunaan tablet itu bisa untuk apa aja, misalnya bisa untuk, eee, membaca, kemudian nonton video pembelajaran, kemudian mencari artikel di Google dan lain sebagainya. Oh iya. Oh Jadi ya. untuk ke depannya bagaimana Pak? Atau cuma guru atau yang lainnya juga ikut terlibat Pak? Untuk sementara masih guru, Kak, karena Oh kan iya. kita lebih mengoptimalkan guru di sini. Ya, apakah ada rencana nanti Pak untuk ini kan kita komunitas belajar dalam satu sekolah, apakah nanti ada rencana dengan teman-teman seprofesi Bapak, sesama mata pelajaran atau bagaimana Pak? Mungkin ada rencana ke depannya lebih luas lagi? Nanti setelah kita jalan di sekolah, kalau memang sekolahnya sudah, ya oke gitu kan, baru nanti kita melebar sayapnya ke komunitas belajar di lingkup MGMP. Oh iya Pak, itu sangat berperan Pak, dan juga itu juga salah satunya membawa nama baik sekolah kita dan saya sangat mendukungnya. Mudah-mudahan akan terlaksana dan mungkin Bapak ada hambatan-hambatan di lapangan atau masalah-masalah, baik itu Masalahnya teknis mungkin dan sebagainya, Pak? masalahnya, ada pada ini, Pak, ada pada motivasi guru. Motivasi untuk mau terus belajar dan menepis anggapan bahwa IT itu adalah sesuatu yang ribet. Nah, Iya selama ini kan anggapannya seperti itu, Pak. Belajar menggunakan IT itu ribet. Nah, kita mau menghapus paradigma itu dulu. iya. Karena Saya sangat oh eh, iya iya. ya, karena sebenarnya justru malah lebih memudahkan. Oh iya iya. Jadi mungkin di sini saya ingin menggarisbawahi, Pak, ya, dengan adanya media pembelajaran yang terintegrasi dengan IT, itu pengalaman-pengalaman dari sekolah-sekolah maju. Itu tidak terlepas dari perkembangan atau kemajuan IT-nya sendiri. Jadi saya berharap di sini dengan adanya kemauan Bapak yang bagus, track record Bapak yang bagus, jadi saya ingin Bapak memajukan sekolah kita bersama dan kita bersama-sama memajukan sekolah ini. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak setuju? Iya, Pak, setuju sekali, Pak. Ya, mungkin diskusi kita sampai di sini Bapak, dan mudah-mudahan akan menjadi ke depannya menjadi lebih baik lagi. Baiklah Bapak, untuk itu saya akhiri dengan ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang Pak Faturrahman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak, sehat dan tetap semangat. Ya, alhamdulillah. Terus bagaimana perkembangan di sekolah nih, terutama pada kelas Bapak? Ya, seperti itulah, Pak, kurang ada perkembangannya seperti biasa, Pak. Ya, mungkin ada beberapa masalah di sana di sini, Pak, tapi saya berusaha untuk memperbaiki. Iya, ya setiap kita pasti ada punya masalah. Nah, sekarang eh, selama beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang mengenai permasalahan yang Bapak hadapi itu. Nah, kira-kira menurut Bapak apa nih harapannya setelah kita berbincang-bincang pada hari ini?
Mungkin harapan saya, Pak, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran terutama saya menitik beratkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang menyenangkan, Mbak. Hmm. Iya, berpihak pada murid dan menyenangkan ya Pak ya. Iya, Menurut Bapak nih bagaimana sih sebenarnya pembelajaran yang berpihak pada murid dan menyenangkan itu? mungkin pembelajaran yang menyenangkan itu adalah murid-muridnya dalam pembelajaran mereka terbuka, mereka bebas, mereka merdeka. Jadi mereka tidak terkekang, Pak. Jadi mereka merasa nyaman kalau belajar dengan gurunya, Pak. Oh iya, kata kuncinya tadi merdeka Pak lah. Iya, iya. Ya, sama seperti konsep merdeka belajar. Nah, kalau menurut Bapak situasi sekarang ini apakah sudah mencerminkan konsep merdeka belajar itu sendiri? Menurut saya sebagian sudah, sebagian belum, Pak. Hmm. Menurut Bapak nih apa yang mempengaruhi bahwa ada masih yang sebagian yang belum terpenuhi? Mungkin dalam penguasaan saya di kelas, Pak. Saya lihat dari saya evaluasi dan saya refleksi dari kegiatan pembelajaran, terlihat anak-anak itu kurang senang belajar dengan saya, agak tegang, Pak. Tinggi, Pak, begitu, Pak. Oh, jadi masih ada yang merasa tegang itu ya, Pak ya, sebagian. Iya, Pak. Nah, terus kalau secara ini, secara kontekstual di kelas nih, situasi yang seperti apa sih yang seperti yang Bapak mau gitu dalam pembelajaran Di sini yang lebih saya teknis, Pak? saya inginnya siswa itu mereka senang, ketawa-ketawa, terus mereka dapat mengeluarkan pendapat mereka secara bebas dan Iya, mereka akan dapat mengekspresikan, Pak, apa-apa yang mereka inginkan, apa-apa yang mereka kehendaki, begitu, Pak. iya. Nah, kemudian apa nih rencana Bapak untuk bisa mewujudkan keinginan itu? Ya, untuk itu kayaknya saya harus lebih membuat kelas yang nyaman dulu, Pak. Kelas nyaman, menyenangkan, Pak. Iya, membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan ya, Pak ya. Eh, Mungkin bisa Bapak rencanakan dulu apa yang harus dipersiapkan untuk itu. Mungkin yang pertama adalah dalam proses pembelajarannya, Pak, itu saya harus memilih metode-metode yang menyenangkan bagi siswa dan juga yang pasti sikap saya. Nah, sikap saya itu mungkin sekarang terlalu tegas, jadi membuat siswa agak takut dengan saya, Pak. Begitu, Pak. Oh iya. Eh, Memang pernah Pak Bapak ini apa misalkan minta siswa itu berefleksi tentang karakter Bapak misalnya di akhir pembelajaran. Ya, belum pernah, Pak, karena mereka itu takut, Pak. Jadi mereka itu tidak mengeluarkan apa-apa yang ada di hati mereka, terkesan mereka itu takut kepada saya. Jadi saya juga merasa bagaimana gitu, Pak. Hmm. Jadi menurut Bapak selama ini mereka terkesan takut gitu ya. Kemudian Iya, belajarnya juga tegang, iya, tidak Pak, enjoy gitu ya Pak ya. iya. Nah kemudian eh, bagaimana kiat-kiat Bapak nanti ke depannya agar bisa memastikan bahwa mereka itu bisa belajar dengan senang, dengan merdeka. Mungkin di sini akan yang pertama adalah memperbaiki karakter pribadi saya, Pak. Di sini mungkin saya selama pembelajaran kurang senyum, terlalu tegas, jadi mereka itu takut. Jadi di sini saya akan lebih ramah lagi kepada mereka, lebih banyak senyum, dan juga saya
akan menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih baik lagi, contohnya seperti berdiskusi kelompok. Karena dengan berdiskusi kelompok, kebiasaannya suasana akan menjadi lebih cair, lebih enak bagi kita, gurunya, dan bagi siswa sendiri, Pak. Iya. Ada lagi, Pak? Mungkin itu saja, Pak. Mungkin juga dengan adanya komunikasi-komunikasi saya dengan siswa, lebih perhatian kepada mereka, begitu, Pak. Iya, berarti selain dari pemilihan metode yang sesuai, Pak ya, kemudian juga bisa menggunakan 5S ya menurut Bapak tadi, Iya, dengan sapa, sopan dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan nanti apa yang Bapak inginkan, yaitu pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa itu bisa tercapai dengan langkah-langkah yang sudah Bapak rencanakan. iya, Pak. Nah, Dan kemudian iya, eh, kalaulah misalnya apa yang Bapak rencanakan hari ini itu belum berjalan sesuai dengan rencana Bapak, kira-kira ada alternatif lain? mungkin di sini mungkin salah satunya saya memanfaatkan komunitas belajar, Pak. Yaitu di sini komunitas belajar saya akan bercerita atau berbagi dengan teman-teman yang mereka itu lebih disukai oleh siswa, itu rencana saya ke depannya, Pak. Jadi dengan melihat teman-teman yang guru yang disukai siswa, di situ mungkin saya akan bertanya kepada mereka, bagaimana cara mereka mengajar, bagaimana cara mereka bersikap, agar saya juga dapat meniru yang terbaik dan membuang hal-hal yang jelek yang ada pada saya. Mungkin dengan adanya kolaborasi dan juga dengan bantuan dari Bapak dan saya dapat merubah diri saya ke arah yang lebih baik lagi, Pak. Jadi ada kolaborasi Pak ya dari rekan-rekan yang lain. Eh, Kapan kira-kira Bapak bisa melaksanakan itu? Mungkin nanti situasional bisa, Pak, mungkin sambil kita ngopi-ngopi dengan teman, mungkin kita sambil Hmm. berbincang-bincang, ataupun juga kalau ada kesempatan, waktu dan tempatnya misalnya sewaktu saat komunitas belajar kita setiap hari Sabtu, Pak. Jadi mungkin di sana nanti saya angkat, kalau ada kesempatan, tapi yang pasti yaitu dengan berbincang-bincang dengan guru yang banyak disukai oleh siswa, begitu, Pak. Oh, dengan cara apa tadi, Pak? Berkolaborasi, Pak. Oh ya Jadi saya berkolaborasi ya. ya tadi saya akan berkolaborasi dengan teman-teman waktunya tadi pada saat waktunya dengan teman-teman, waktu saat berteman, ngopi-ngopi, berbicara, dan juga waktu komunitas belajar, Pak. Jadi ya saat Iya. komunitas belajar nanti saya akan angkat dan kita bahas bersama dengan meminta contoh kepada guru-guru yang sudah bagus dalam pembelajarannya, begitu, Pak. Hmm. Nah, terus bagaimana Bapak bisa memastikan ini bisa berjalan, Pak? Ya, nanti mungkin saya akan membuat beberapa rubrik ataupun juga kuesioner-kuesioner, yaitu rubrik tadi dapat saya lakukan dalam pembelajaran 1 atau 2 hari ke depan, sedangkan rubrik itu Hmm. mungkin dalam 1 minggu saya akan bagikan dengan siswa agar mereka dapat menilai diri saya sendiri, Pak, tanpa mencantumkan nama mereka supaya mereka lebih nyaman, begitu, Pak. Iya. Tadi kan Bapak sudah menyinggung mengenai kolaborasi. Nah, menurut Bapak nih, ada eh, siapa lagi nih yang perlu dimintai dukungan untuk bisa membantu Bapak? Jadi dari tadi yang dari teman-teman sejawat dengan kolaborasi dan dari Bapak sendiri sebagai kepala sekolah dan juga mungkin di sini saya akan minta pendapat-pendapat siswa, Pak. Jadi Ya, pendapat-pendapat siswa tentang saya dan bagaimana mereka yang maui dari saya, Pak, begitu. iya. Alhamdulillah sudah ada pencerahan pada hari ini tentang masalah Bapak ya, Pak ya. Iya, Pak. Nah, sekarang apa nih yang bisa kita simpulkan pada perbincangan kali ini? Jadi dapat saya simpulkan bahwa
dalam pembelajaran harus menyenangkan dan berpihak kepada murid agar murid dapat menerima pembelajaran dengan bagus, begitu, Pak. Iya. Nah, kemudian apa yang menurut Bapak nih jadi, ya semacam kata kunci lah pada perbincangan kali ini? Yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran harus berpihak kepada murid. Jadi dari berpihak kepada murid, yaitu pembelajaran yang pasti karena dari masalah saya pembelajarannya yang kurang nyaman, tentu saya akan membuat pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, aman bagi mereka sehingga mereka bebas berpendapat dan mudah-mudahan itu juga berbanding lurus dengan nilai-nilai pengetahuan yang mereka dapatkan nantinya, Pak. Mhm. Ya. Ya, terima kasih Pak Faturrahman sudah berbincang-bincang mengenai, eee, seputar refleksi pembelajaran yang Bapak laksanakan di dalam kelas. Semoga nantinya apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini bisa membawa manfaat, terutama bagi perkembangan pembelajaran di kelas, karena memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, eee, pembelajaran itu haruslah menyenangkan, seperti konsep filosofinya Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Pak Faturrahman, atas perbincangan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Eee, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faturrahman, Waalaikumsalam. CGP angkatan 8. Di sini kami melakukan latihan coaching. Jadi saya akan merefleksikan diri saya, apa-apa yang sudah berjalan baik selama percakapan saat saya menjadi coach. Jadi pembelajaran tadi, yaitu saya sudah bisa membawa alur cerita terhadap kegiatan coaching yang saya lakukan dan coaching-nya pun juga terlihat dapat nyambung dan menyenangkan. Yang kedua, apa yang perlu diperbaiki, yaitu di sini adalah yang perlu diperbaiki bobot dari pertanyaan-pertanyaan saya supaya atau jenis-jenis pertanyaan supaya yang di-coach itu lebih mudah paham dan sesuai yang kita inginkan. Bagaimana cara menghadirkan kehadiran penuh terhadap saya sendiri sebagai coach dan coachee-nya yang di-coaching, yaitu dengan melakukan interaksi, dengan memperhatikan wajah, mimik, dan menghilangkan semua gangguan-gangguan yang terjadi saat kegiatan. Dan untuk perbaikan ke depannya, yaitu saya akan melakukan dengan lebih nyaman, santai, dan lebih natural lagi, supaya lebih dipahami terhadap kegiatan yang saya lakukan dan mudah-mudahan semua yang saya harapkan juga dapat tercapai. Nah, di sini pengalaman saya tadi sebagai coach, yaitu yaitu adalah saya merasa tenang dan saya merasa tercerahkan karena dalam diskusi tadi sangat terarah, arahnya sesuai dengan alur cerita yang ada. Jadi saya dapat mengembangkan diri saya terhadap hal-hal, apa masalah-masalah saya dan pemecahan-pemecahan masalah. Dan di sini saya mengucapkan terima kasih kepada coach yang telah membimbing. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang giliran saya untuk berefleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulia Rahman. Pada kesempatan ini saya akan melakukan refleksi, tentang, kegiatan coaching pada hari ini. Yang pertama adalah apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yaitu antara coach dengan coach-nya itu terjalin percakapan yang
komunikatif, kemudian, baik coach maupun coach-nya juga bisa, apa namanya, berinteraksi dengan lancar, walaupun tadi sempat terkendala, gangguan teknis. Nah, yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah dalam pembuatan, eee, pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan yang pemantik itu kan harus berbobot. Jadi salah satu kesulitan dalam teknik coaching ini adalah membuat pertanyaan yang berbobot bagi coach. Yang akan saya lakukan atau yang sudah saya lakukan agar tercipta kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah yang pertama, sama seperti yang disampaikan Pak Fatur Rahman tadi, yaitu menyingkirkan hal-hal yang bisa mengganggu selama proses coaching. Misalnya dengan eh, tidak bermain HP, kemudian menyeting HP dalam kondisi silent. Kemudian juga berinteraksi secara daring, walaupun secara daring, tapi kita bisa menatap coach itu secara penuh atau melakukan kontak mata lah istilahnya. Kemudian yang saya lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya ke depan adalah dengan berlatih lagi. Berlatih, kemudian berefleksi, kemudian juga melihat contoh proses coaching, kemudian langsung mempraktikannya dan berefleksi. Nah, umpan balik dari saya sebagai coach pada saat di coaching tadi adalah yang dilakukan coach itu sudah baik, kemudian saya sebagai coach-nya bisa menggali hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Tadi coach juga menggali potensi-potensi yang bisa saya maksimalkan agar tujuan yang ingin dicapai itu bisa terlaksana dengan baik. Iya, terima kasih.